PDI Perjuangan. Apa? Terima kasih pimpinan Komisi 3 dan anggota yang saya hormati, para mitra kami, Kepala BNN, Sekretaris Mahkamah Agung, Sekjen KY, dan Sekjen DPD RI yang saya hormati. Saya mengikuti alur yang dibuat oleh pimpinan komisi tadi mengenai BNN. Mungkin ada tambahan Pak Kepala terkait dengan masalah Perda P4GN. Ini belum semua kabupaten kota yang sudah mendapatkan perda itu. Itu sangat penting daripada anggarannya Pak. Kalau perdanya sudah dapat, kadang-kadang uangnya bisa ngucur dari kabupaten sendiri Pak. Kemudian juga seperti yang sudah kita sampaikan berkali-kali kemarin Pak, masalah kantor BNNK Pak. Nanti mohon pertanyaan saya, apakah tadi saya lihat ini juga belum semuanya tercover di usulan tambahan anggaran yang disampaikan sama Pak Kepala. Mahkamah Agung di sini ada pembangunan pengadilan. Kita punya pending pengadilan itu 37 pengadilan negeri apa pengadilan lah Pak ya, yang harus direnov, dibangun dan diperbaiki. Sampai saat ini pertanyaannya apakah masuk tidak? Tadi dikatakan ada 10 pengadilan tinggi. Kami di Balek sedang membahas pembentukan 4 pengadilan tinggi agama, sekian pengadilan tinggi, dan sekian juga pengadilan tata usaha negara. Kalau dijumlahkan Pak, itu lebih dari 10 Pak Sekma. Kemudian juga yang dimaksud Pak Sekma ini masih 10 di sini. Apa enggak dimasukkan aja semuanya itu Pak? Berikutnya, apakah prototipe pengadilan agama sama pengadilan tinggi sama pengadilan tinggi TUN itu sama prototipenya? Ini juga nanti mohon ditanya karena anggarannya 40 M. Berikutnya masih dalam pembahasan yang kemarin Pak, bagaimana dengan komitmen kita untuk menyiapkan ruang sidang untuk pengadilan virtual itu minimal 2 ruang sidang, perdata dan pidana itu Pak ya, di setiap pengadilan Pak. Pak Sekma udah masuk belum ini anggarannya? Kemudian juga bagaimana penghargaan kepada pengadilan-pengadilan negeri yang berprestasi. Saya katakan kayak Tulung Agung kan juara 1 Pak. Bali juga begitu Pak, PN Denpasar itu Pak. Ini juga nanti mohon diberikan penjelasan. Untuk Komisi Yudisial memang kemarin sudah tegas Pak. Untuk kunjungan ke hakim, KY mengawasi hakim itu nggak usah datang ke pengadilan lagi Pak. Ini kan sudah dihapus. Kemudian bagaimana yang masalah uang keamanan, untuk menjamin keamanan hakim ini juga kita kan minta dihapus itu Pak. Nanti mohon diberikan penjelasan. Berikutnya juga anggaran yang non operasional KY Pak. Ini masih belum terjelaskan Pak. Nanti saya akan jelasin ke dalam pembagian ke mitra-mitra yang bersangkutan. Berikutnya mengenai masalah tolak ukur KY dalam mengukur indeks dan integritas hakim, termasuk juga pada saat penentuan fit and proper test. Kami mulai lagi ke BNN, paparannya Pak Petrus. Ini anggaran turun. Nah, tapi kalau kita lihat halaman kedua Pak, Bapak ini kan dapatnya paparannya pemberantasan 41% Pak. Seolah-olah banyak ini pemberantasan, tapi kan hitungnya 41% itu dari 461 Pak. Bukan dari yang total yang Bapak punya semuanya. Nah kalau seperti ini saya pikir juga nanti paling nambahnya Pak Petrus, kayak biaya pemberantasan yang per kabupaten kota tuh 37,5 juta, itu kalau dinaikin segini nggak sampai juga jadi 75 Pak. Jadi mungkin juga nggak begitu besar Pak. Jadi mohon juga nanti, saya kasihan nih Pak Petrus kan potensial. Tapi kalau anggaran yang dimainkan masih begini, nanti dapatnya sedikit juga, dan teman-teman kerjanya tidak juga bisa optimal. Berikutnya juga mengenai masalah usulan tambahan untuk pencegahan. Kita sepakati semua nih Pak Petrus ya, semuanya kita sepakati lah. Tapi saya hanya mengatakan bagaimana biar lebih optimal lagi. Apa iya pencegahan itu kita pakai dengan program 414 Desa Bersinar? Ada nggak yang lain Pak? Karena Desa Bersinar ini bisa dititipkan dengan Kampung Tangguh Nusantaranya punyanya Polri Pak. Kalau enggak, mendingan Bapak buat yang lain Pak. Kemudian juga apa ya dengan pembangunan podcast? Kenapa enggak nanti di tiap kabupaten kota kita buat yang namanya pilot project, satu untuk di tempat-tempat yang kantong narkoba dibuatlah yang namanya Desa Bersinar apa gitu,
semacam kayak kampung tangguh. Berikutnya juga di pemberdayaan masyarakat. Ini 57,1 M untuk advokasi kebijakan. Bisa nggak dikasih gambaran kita advokasi kebijakan itu kemana Pak? Sayang Pak kalau 57,1 ini kalau dikasih untuk advokasi kebijakan kan masih abu-abu nih Pak, nggak konkret barangnya Pak. Nah untuk rehab kami juga punya komitmen karena Pak Herman Heri juga datang sendiri ke balai kita kemarin. Pastinya rehab ini kita support full Pak. Tapi angka 68,8 ini kan apa iya bisa masuk ke 34 BNNP? Kalau kita lihat ceritanya Bapak itu kan kemarin kan ongkosnya gede banget Pak Petrus. Nah, berarti kan angkanya kurang ini. Jangan sampai kita pakai ukuran-ukuran yang minimalis, nanti pun juga anggaran yang Bapak minta itu nggak sampai sebesar yang didapat nanti Pak, yang diminta Bapak. Untuk pemberantasan itu 1,1 T Pak, 1 T. Untuk tas ini apa iya Pak, kita pakai untuk peralatan pendukung intelijen. Kan kita tas nih, tindakan nih Pak ya. Kemudian juga untuk alat pemusnah narkoba. Kalau yang pemberantasan di pemikiran saya tuh kita tempur Pak. Kalau alat pemusnah kan kita nggak tempur Pak, udah ketemu barangnya kita musnahkan. Nah kalau bisa nih untuk 1T ini kita dukung Pak, tapi untuk kegiatan-kegiatan yang action Pak Petrus. Sekali lagi PD Perjuangan menyatakan keberpihakannya kepada darurat narkoba. Jadi yang Pak Petrus ini usulkan pada prinsipnya kita pahami dan kita siap dukung tuh Pak Kepala. Untuk Pak Sesma, terima kasih. Saya langsung saja Pak, halaman 3 Pak Sesma. Ini kan paparannya sudah diperbaiki Pak. Nah, saya juga mohon nanti mitra-mitra yang lain kalau bisa dibuat kayak Mahkamah Agung. Setiap anggaran yang sudah dicairkan oleh Satker itu sudah ada pola pertanggungjawabannya Pak. Jadi begitu uang keluar di MA itu tahu Pak uangnya buat kemana Pak. Nanti Kaya juga contoh nih Kaya ya. Nah bisa dilihat, nanti belajar sama Pak Sekma. Nah nanti diajarin Pak di tabel halaman 6 ini. Nah berikutnya untuk di halaman 9 Pak, realisasi pelaksanaan prioritas, saya pikir ya ini kan sudah yang disampaikan Pak Sesma kemarin. Nah, perubahan yang untuk tambahan ini kan masih di dalam sini Pak. Kalau dipaparkan di halaman 14, kalau boleh nanti Pak Sesma itu biayanya apa? Angka-angkanya dibuat yang lebih manis lagi Pak. Apalagi kalau bicara tambahan, Bapak kan bicara tambahannya ini kita sepakati semua nih Pak Sesma. Tapi kalau kalimat-kalimatnya dibuat seperti ini kan terlalu jujur. Terlalu jujur nanti orang ngelihatnya kok begini banget ya gitu loh. Nanti dibuat redaksi-redaksi yang lebih bagus lagi. Dan angkanya ini bisa disamakan sama teman-teman nanti di Kaya nih saya katakan. Harga printer itu kan sama. Harga komputer sama. Tapi printer sama komputer Mahkamah Agung lebih murah daripada printer Kaya Pak. Nah ini nanti tolong Pak Sekretaris Kaya ya, dibuat sama lah gitu. Ini kan hal-hal yang bisa menjadi kami mohon ini Pak Sesma ya. Kalau bahasanya AC ruang sidang, lemari arsip dibuat bahasa lah, pengadaan sarana dan prasarana pengamanan dokumen pendukung, misalnya kan begitu kan. Dibandingkan hanya lemari arsip, kalimatnya begitu. Pada prinsipnya kita mendukung dan menyetujui usulan anggaran untuk dibahas lebih lanjut secara internal di Komisi 3. Untuk KY, kembali lagi Pak Sekretaris, kami mohon sekali kalau Bapak paparan di halaman 12, paparannya kan biaya non operasionalnya untuk penegakan integritas hakim itu kan 34 M Pak. Kalau Bapak selalu paparkan begini nanti orang melihat Kaya itu hanya pencari kerja Pak. Kenapa pencari kerja? Dana yang diberikan kepada Kaya 82% hanya untuk internal Kaya Pak. Nanti tolong Pak Sekretaris bisa lebih ini lagi menguraikannya. Kaya cuma 18% dipakai buat kerja Pak anggarannya Pak. Pak Arsul. Iya. Nah, sedangkan buat kerjanya cuma 18%. Indahnya itu kalau postur yang bagus minimal udah 40-50 Pak.
Ya, nanti Bapak lihat kejaksaan tuh bagus banget posturnya. Nanti saya kasih contohnya tadi, Pak. Nah, berikutnya lagi mengenai paparan di sini. Sebenarnya kalau Bapak sudah paparkan di sini kan udah kelemahan ya, Pak ya. Di sininya Bapak jangan uraikan lagi, Pak. Masa kelemahan kita Bapak telanjangin lagi gitu. Bapak sama aja menelanjangi diri sendiri nih, Pak. Dari roti yang begitu besar, Bapak sendiri yang mengatakan saya kerjanya hanya 19%. Berikut mengenai belanja operasional, Pak. Belanja operasional, belanja pemeliharaan perkantoran Pak Arsul itu 54,7 M, Pak. 54,7 M untuk satu kantor KY, Pak. Kalau nanti saya minta bandingkan sama Mahkamah Agung. Satu pengadilan di Mahkamah Agung ini ongkosnya murah sekali, Pak. Bapak sudah 54,72 T. Orang tuh nggak ada yang datang ke kantor KY seperti ke pengadilan, Pak. Jadi mohon nanti kalau perlu Bapak uraikan biaya perawatan dan pemeliharaan gedung berapa. Di Mahkamah Agung cuma 60 juta biaya pemeliharaan, Pak, setahun, Pak. Saya nggak tahu, jangan-jangan KY ini biaya pemeliharaannya 6 miliar. Kan 100 kali lipat di Mahkamah Agung, Pak, atau di pengadilan. Begitu juga dengan biaya-biaya yang lain, Pak. Seperti peremajaan PC dan laptop itu sampai hampir 2 M untuk 92 unit. Jadi harganya 20 jutaan itu, Pak. Begitu juga printer, harganya 12 juta. Begitu juga peralatan penanganan pandemi Covid. Ini kan angkanya 341 juta, Pak. KY kan bukan gugus Satgas Covid, Pak. Ini biayanya saya pikir nanti mohon kami diberikan penjelasan. Memang kalau rasional pada prinsipnya nanti kita setujui. Yang perdebatan kita kemarin mengenai pembangunan kantor penghubung. Saya bicara juga dengan Mahkamah Agung. Ini keberadaan kantor penghubung ini buat apa, Pak? Nah, ini nanti tolong deh, Pak. Ini kan sesuatu yang belum kita firm ini, Pak. Belum kita oke, tiba-tiba Bapak sudah declare kita mau bangun kantor penghubung. Belum saja, ini kan baru rencana, Pak. Di halaman berikutnya, saya buka lagi, Pak. Ada biaya untuk kantor penghubung, seolah-olah kantor penghubungnya juga sudah beroperasi. Padahal ini kan belum, Pak. Ya, yang renovasi atau pembangunan. Nah, untuk integritas hakim, ini metode penyusunan, rancang bangun, kemudian juga penyiapan sistem. Ini habis uang 6 M. Tolong diuraikan lagi buat apa, Pak? Berikutnya untuk program penegakan integritas hakim yang saya sampaikan kemarin, Pak. Ada badan pengawas di Mahkamah Agung, ada pihak-pihak yang pengawasan yang lain. Di sini juga ada 15,9, hampir 16 miliar untuk yang standarisasi profesi dan SDM. Ini kan tiap tahun sudah ada, Pak. Kegiatan advokasi tiap tahun ada. Pelatihan kode etik tiap tahun, kode etiknya apa berubah kan enggak? Ini angkanya keluar semua sampai 16 miliar, Pak. Kami mohon nanti diberikan pemahaman kepada kita semua. Berikutnya mengenai masalah kita mau cari hakim agung. Bapak harus declare kepada publik, Pak, kalau KY kerja untuk mencari hakim agung itu ongkosnya mahal sekali, Pak. Ya, Pak ya? Buat dapetin hakim agung. Mahal ini, Pak, saya lihat, Pak. Nah, angka 16 M-an ini Bapak bisa bayangkan nggak, Pak? DPR menetapkan hakim agung itu biayanya nggak sampai ratusan juta, Pak. DPR, Pak, nggak sampai ratusan juta. Kita dihujat terus sama rakyat, Pak. Tapi KY mau seleksi hakim agung itu miliaran nih, Pak. Sampai dengan berapa ini? Hampir 18 miliar. Belum tentu yang kayak kemarin, Pak. Hasilnya KY ditolak semua sama DPR. Nah, makanya kita kalau bisa angka-angka ini dibuat lebih rasional. Tapi kalau Bapak memang bersikeras dan memaksakan bahwa inilah angka-angka yang ideal, tentunya akan kami pertimbangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.